Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak yang soleh-soleha, yang cantik, yang ganteng? Aduh, minggu lalu hari Kamis lupa ya kita nggak ketemu, ternyata libur puasa Arafah. Oke, dalam kesempatan yang baik ini, baik paling ingin mengucapkan bagi kalian yang kemarin melakukan ibadah puasa sunnah Arafah namanya tanggal 9 Zulhijjah. Semoga ibadah kalian diterima dan dosa-dosa kalian setahun yang lalu dan yang akan datang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi yang berkurban pada tahun ini, sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kurban kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Oke ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas pertemuan kita yang terakhir, yaitu tentang, ayo siapa yang masih ingat tentang apa? Iya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Nah, seperti itu. Ada tugas doang. Kerjaan 10 nomor, ingat ya, sudah dikerjakan kan? Baik, kita akan mulai, kita akan bahas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Oke, siap ya? Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya, yang tugas terakhir minggu lalu. Oke? Baik, kita ulang dulu. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita ingat ilustrasinya adalah bahwa kalau bilangan positif itu kita ilustrasikan sebagai uang. Ya, kalau bilangan negatif itu kita ilustrasikan sebagai hutang. Ingat ya, positif uang, negatif hutang. Dan kalau ada pengurangan, kita rubah dulu ke penjumlahan. Caranya adalah bilangan pertama tidak boleh kita rubah sama sekali, apa adanya. Ya, kemudian tanda kurang kita rubah jadi tanda tambah penjumlahan. Barulah bilangan berikutnya kita rubah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Yang ketiga, sebelum berhitung kita tentukan dulu tandanya. Sekali lagi, ini yang paling penting. Yang ketiga, sebelum berhitung, tentukan dulu tandanya. Hasilnya pasti positif atau negatif. Ingat ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, negatif 5 ditambah 17. Oke, negatif 5 ditambah 17. 5 ini apa? Negatif, jadi hutang. Oke, 17 ini apa? Positif, uang. Tandanya sudah tambah, tidak perlu dirubah. Nah, sekarang sebelum menghitung tanda dulu. Banyakkan uang atau banyakkan hutang? Ya, lebih besar uang. Jadi hasilnya pasti positif. Nah, kenapa? Karena lebih besar 17 positif. Uangnya lebih besar, lebih banyak, ya. Jadi 17, ya, uangnya 17 dibayar hutang 5. Jadi tinggal 12 positif. Ya, sekali lagi tandanya pasti positif. Kenapa? Karena lebih banyak uang. Tandanya positif, nggak perlu ditulis kalau positif, ya. Kemudian berhitungnya adalah 17 dikurang 5, 12. Oke. Yang kedua, nomor 2, 10 ditambah negatif 6. Oke, kita lihat lagi angka-angkanya. 10 ini positif, uang. Oke. Tanda tambah, oke, tidak perlu dirubah. 6 ini negatif, hutang. Oh, berarti ada uang, ada hutang. Tandanya sudah oke, tanda tambah. Ya, sekarang sebelum berhitung, ingat lagi sekali lagi, sebelum berhitung tandanya kita lihat. Antara 10 dan 6, antara uang dan hutang, lebih banyaknya mana? Uang. Iya, betul. Berarti hasilnya pasti positif juga. Gitu ya. Positif hasilnya, tidak perlu ditulis. Nah, sekarang berapa kita hitung? Setelah tandanya udah pasti, baru kita hitung. 10 dikurang 6, 4. Nah, ini hasilnya. Nah, ya. Yang masih salah dibenerin, ya, dibetulkan. Yang sudah benar di checklist. Oke. Ya, hati-hati ya. Ingat, mudah tapi kalau tidak fokus, ya, jadi kelihatan sulit, padahal mudah sekali. Ya, oke. Yang nomor 3, negatif 8 ditambah negatif 4. Tentukan dulu. 8 negatif, hutang. Tanda tambah sudah jadi. Oke, sudah jadi. Kemudian 4 negatif, hutang juga. Nah, sebelum dihitung tanda, hutang ditambah hutang, habis hutang, hutang lagi. Berarti hutangnya bertambah
Iya, pasti hasilnya hutang atau negatif. Nah, hutang 8, hutang lagi 4, hutangnya bertambah. Jadi berapa? 8 ditambah 4, 12. Jadi hasilnya negatif 12. Ya, paham ya? Oke, nomor 4. 6 dikurang 15. Pengurangan. Kita rubah dulu. Oke, bagaimana caranya? Lihat kemarin. Oke, 6 positif, tidak boleh dirubah, tetap positif. Nah, ini berubah jadi tanda tambah. 15 positif jadi negatif. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ini sebentar, kita geser dulu yang ini supaya nomor 10 kita geser ya. 35 dikurang 95. Nomor 10 di sini aja ya. Oke, 35 dikurang 95 buat nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali lagi ke nomor 1 sampai nomor 3 sama tuh ya. Oke, positif. Uangnya 6 ditambah, sudah jadi tambah, oke. 15 negatif, hutang. Nah, coba lihat. Antara uang dan hutang besaran mana? Hutangnya lebih besar, Pak. Oh, berarti pasti negatif hasilnya. Nah, tandain dulu. Negatif. Negatif berapa? 15 dikurang 6. Berarti hasilnya 9. Seperti itu. Oke. Paham ya? Ya. Memang agak lebih fokus lagi untuk yang pengurangan karena ada dua proses ya. Dirubah dulu ke penjumlahan. Oke. Nah, nomor 5 lagi. Ada tanda kurang. Nggak boleh nih. Oke, kita rubah. Yang pertama berubah tidak? Berarti tetap negatif 7 ya. Kemudian tanda kurang berubah jadi tambah. Oke, 8 ini positif dirubah jadi negatif. Nah, kalau sudah berubah baru kembali seperti yang awal tadi. Hutang 7, hutang lagi 8, gitu kan? Berarti hutangnya bertambah, hutang ditambah hutang, ya tetap hutang jadinya negatif. Berapa hasilnya? 7 ditambah 8, 15. Nah, jadi hasilnya negatif 15. Oke. Nomor 6. Ada pengurangan lagi seperti biasa kita rubah. Bilangan pertama tetap negatif 8. Ini berubah jadi tambah. Yang negatif berubah jadi positif. Baru kita hitung seperti tadi. Oke, tandanya dulu. Hutang 8, uangnya 12. Lebih banyak mana? Uang, betul. Jadi hasilnya pasti positif. Tidak perlu ditulis. Berapa nilainya? 12 dikurang 8, 4. Ya, uangnya 12, hutangnya 8. Jadi tinggal 4. Oke, nomor 7. Sudah tambah-tambahan, asik. Gak boleh dirubah, ya kan? Tinggal kita lihat besaran hutang dan besaran uang. Iya, besaran hutang 49 hutang lebih besar daripada 12, ya kan? Berarti hasilnya pasti negatif. Oke, terus berapa nilainya? 49 dikurang 12, 37. Oke, ya, jadi negatif 37. Baik, nomor 8. Asik, udah penjumlahan juga. Oke, tinggal kita tentukan lebih besar hutang atau uang. Ayo, 40 sama 76 lebih besar mana? 76. 76 ini uang atau hutang? Uang. Oh, berarti positif karena lebih besar uangnya. Iya, positif tidak perlu ditulis. Berarti 76 dikurang 40, 36. Ya, betul ya? Oke, 36. Bisa ya pengurangan 2 digit, 2 angka seperti ini puluhan, ya, susun ke bawah. Oke, kan kalau satu angka mah nggak perlu gitu ya. Tapi kalau 2 angka biasakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya susun ke bawah. Ya, kalian sudah kelas 6, ya, berhitung cepat, makanya perlu coret anak. Ya, seperti itu ya. Jangan pikirin di sini berapa ya, aduh, udah lama belum tentu bener, gitu ya. Jadi begitu ada pengurangan angka besar-besar seperti ini, susun ke bawah. 76 dikurang 40, 76, ya caranya gitu ya. 76 dikurang 40, gitu kan? Kurang 6 dikurang 0, 6,
7 dikurang 4, 36. Paham ya? Nah, ini kita contoh aja, soalnya kamu udah paham banget lah kalau yang begini ya. Baik, nomor 9. Tanda kurang nih, harus dirubah. Oke? Negatif 15 tetap, bilangan pertama tetap, ya. Kurang berubah jadi tambah, negatif berubah jadi positif. Baru kita tentukan, ya. Banyakkan uang, banyakkan hutang. Banyakkan uang. Oke, kalau itu hasilnya pasti positif. Berapa hasilnya? 55 dikurang 15. Jadi 40. Iya. Uangnya 55, hutangnya 15. Jadi sisanya tinggal 40 uangnya. Oke. Terakhir, kurang lagi. Dirubah dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah terbiasa ya dengan penjelasan ini. Kalau banyak latihan di 10 nomor, itulah gunanya kita berlatih banyak. Supaya terbiasa agar kalian paham banget. Gitu ya. Oke, 35 tetap bilangan pertama. Baik. Kurang berubah jadi tambah. 95 positif jadi negatif 95. Oke. Baru kita lihat banyakkan uang atau banyakkan hutang. Banyakkan hutang Pak. Oke, berarti negatif. Berapa hasilnya? 95 dikurang 35. Susun ke bawah. Baik. Oke, jadi hasilnya berapa? 60 negatif 60. 95 dikurang 35. Ya. Oke. Baik, sudah 10 nomor yang kita latih ya, kita kerjakan. Ayo, siapa yang betul semua? Hebat, alhamdulillah, masya Allah. Ya, yang betul 9, salah 1, salah 2, alhamdulillah. Yang lain yang masih salah banyak, tak apa-apa, dilatih terus, ya nak ya. Diulang-ulang, nggak apa-apa soalnya sama. Diulang-ulang sampai kalian paham. Nanti kalau sudah paham, ngerjain soal yang bagaimana aja kalian paham. Bisa insya Allah. Oke? Nah, selesai sudah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Oke. Ya, kalian bisa ulang-ulang video ini kalau kalian masih belum paham, atau bisa langsung bertanya kepada Pak Iqbal punya. Paham ya? Pak Iqbal apa sih ya? Karena kita akan lanjut. Nah, yang berikutnya operasi perkalian dan pembagian bilangan bulan. Nah, ini dua operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian dan pembagian lengkap sudah. Ya. Nah, baik, kalau penjumlahan dan pengurangan ada ilustrasi, yaitu hutang dan uang, hutang dan uang gitu ya. Untuk perkalian dan pembagian sama ada ilustrasinya, yaitu sejenis atau tidak sejenis. Apa sih Pak maksudnya? Saya tulis dulu ya. Kalau positif dikali positif ya, pasti hasilnya positif. Begitu. Negatif dikali negatif, kurang besar ya? Aduh, lupa, maaf. Ulang ya. Baik, kalau ulang biar lebih besar ya. Bilangan positif dikali bilangan positif pasti hasilnya positif. Nah, gitu. Kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif juga hasilnya pasti positif. Nah, ya. Tapi kalau ada salah satu di antara mereka yang tidak sama, misalnya bilangan positif ya dikali bilangan negatif, ini pasti hasilnya negatif. Begitu juga bilangan negatif dikali bilangan positif, ini pasti hasilnya negatif. Maka kesimpulannya ya, untuk perkalian sama pembagian ya, ini sama. Ya, baik perkalian atau pembagian sama. Ya, untuk menentukan tanda. Ya, sejenis tidak sejenis. Kalau sejenis artinya sama, itu pasti positif. Ya, sekali lagi, untuk perkalian dan pembagian, ya, untuk bilangan sejenis, ya, itu pasti hasilnya positif. Apa sejenis? Sejenis itu sama, positif sama positif, sama kan? Sama-sama positif, pasti positif.
Negatif sama negatif, ya. Sama kan, sama-sama negatif. Itu hasilnya positif juga, bukan negatif. Karena dia sama sejenis. Nah, ini lebih mudah lagi dari penjumlahan dan pengurangan tanpa hutang uang ini. Cuma lihat sejenis atau enggak, gitu. Sama atau enggak bilangannya, gitu. Tapi kalau tidak sejenis, kebalikannya, baik perkalian atau pembagian. Ya, sekali lagi, baik perkalian atau pembagian, kalau bilangannya tidak sejenis, tidak sama, dipastikan hasilnya negatif. Gitu. Ya, coba kita lihat. Bilangan positif dikali negatif kan nggak sama, yang satu positif dan satu negatif, ya pasti negatif. Gitu. Ya, begitu juga negatif dikali positif kan nggak sama, satu negatif satu positif, dibolak-balik ya, tetap negatif hasilnya, nggak bakal positif. Seperti itu. Ya, lebih mudah kan? Lebih mudah mengingatkan. Kalau sejenis pasti positif. Nah, ingat salah satu aja ya. Kamu cuma ada dua pilihan, sejenis dan tidak sejenis. Kamu ingat-ingat ya. Untuk perkalian dan pembagian, kalau sejenis positif hasilnya. Dah. Kalau nggak sejenis pasti negatif kan gitu. Satu aja. Ya, satu aja yang diingat. Jangan dua-duanya nanti ketukar. Paham ya? Kalau sejenis hasilnya positif. Oke. Mau contoh? Kita buka buku. Baik. Kalian buka bukunya halaman berapa ini? Halaman 11. Ya, halaman 11 di buku kalian ya. Kita lihat. Coba yang contoh. Nah, nih. Nih. Contoh ya. Kamu lihat. 2 dikali 3. Coba kamu lihat. 2 dikali 3. Ingat ya, pokoknya bilangan bulat jangan pernah berhitung dulu sebelum menentukan tanda. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jangan pernah dihitung dulu sebelum menentukan tanda. Kalau tandanya sudah pasti, sudah kamu dapat, ya positif atau negatif, baru dihitung. Paham ya? Nah, sekarang kembali ke contoh nomor 1. 2 dikali 3, sejenis atau tidak sejenis? 2 positif. 3 positif, sama-sama positif, sejenis gak? Iya, jadi pasti hasilnya positif. Baru dihitung, 2 kali 3 berapa? 6, jadi hasilnya positif 6. Gitu. Ya, saya nggak perlu tulis ya, karena bilangannya masih mudah. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 ya, negatif 4 dikali 6. Nah, kamu lihat contohnya. Negatif 4 dikali 6 sejenis tidak? 4 negatif, 6 positif. Yang satu negatif, yang satu positif. Sejenis enggak? Enggak sejenis, tidak sama. Nah, kalau tidak sama, tidak sejenis, pasti hasilnya negatif. Begitu. Paham ya? Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 4 kali 6 24. Jadi negatif 24. Sudah dijelaskan di situ juga di buku, saya hanya mempertegas saja ya. Nomor 3, 5 dikali negatif 2. Oke, tanda dulu. 5 dikali negatif 2, sejenis atau tidak? Tidak, betul ya. Yang satu positif, yang satu negatif, tidak sejenis. Kalau tidak sejenis, pasti hasilnya negatif. Nah, negatif 5 kali 2 10, jadi negatif 10 hasilnya. Paham? Oke. Nomor 4. Negatif 7 dikali negatif 3. Ayo, tanda dulu. Sejenis tidak? Yang satu negatif 7, yang satu negatif 3. Sama-sama negatif, berarti sejenis. Kalau sejenis, walaupun sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Ingat, negatif kali negatif, pokoknya sejenis ya, sama, nggak perlu dihafal. Pokoknya kalau sama pasti positif. Gitu. Jadi 7 kali 3 berapa? 21. Iya, jadi hasilnya positif 21. Oke. Paham nek? Alhamdulillah. Berikutnya ke halaman berikutnya pembagian, sama aja. Ya, halaman 12. Coba kamu lihat halaman 12 berikutnya, contoh yang atas ya. Sama. Nah, contoh nomor 1 misalnya 6 dibagi 3. Sebelum menghitung tanda dulu, kamu lihat sejenis enggak? Sejenis tidak? 6 positif, 3 positif.
Ya sejenis, karena sama-sama positif. Berarti hasilnya pasti positif. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi positif 2 hasilnya. Oke? Oke, nomor 2. Kita lihat lagi. Kita lihat nomor 2 ya. 10 dibagi negatif 2. Nah, tanda dulu. Sejenis tidak? 10 positif, 2 negatif. Oh, tidak sejenis. Yang satu positif, yang satu negatif. Tidak sejenis. Kalau tidak sejenis pasti negatif. Oke, hasilnya pasti negatif. Tinggal kita hitung. 10 bagi 2, 5. Jadi negatif 5. Oke, paham? Paham ya? Oke. Coba nomor 3. Negatif 24 dibagi 6. Negatif 23 dibagi 6. Tandanya positif atau negatif ya? Kita lihat sejenis atau tidak. Ya, ternyata tidak sejenis. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau tidak sejenis, sudah pasti hasilnya negatif. Nah, tinggal hitung. 24 dibagi 6, 4. Jadi negatif 4. Oke. Terakhir ya, contoh yang keempat. Negatif 21 dibagi negatif 3. Tanda dulu, sejenis atau tidak? Satu negatif, satu negatif. Oh, sejenis Pak? Iya, karena sama-sama negatif. Kalau sejenis, pasti hasilnya positif. Oke, walaupun negatif dibagi negatif, iya sama, sejenis sama-sama negatif. Itu namanya sejenis, sama. Nah, kalau sama, pasti hasilnya positif. Tinggal hitung, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Gitu. Bisa dipahami? Alhamdulillah, mudah ya nak ya. Lebih mudah perkalian dan pembagian mengingatnya, karena cuma menentukan tandanya itu kita lihat dia sejenis atau tidak sejenis, gitu ya. Untuk perkalian atau pembagian sama saja. Kalau sejenis, kalau sama pasti selalu positif. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Nah, coba kalau tertulis, Pak Iqbal kasih contoh yang ya, kalau perkalian 1 sampai 10, insya Allah kamu hafal ya. Kalau kamu hafal perkalian 1 sampai 10, oh sudah 70% kamu kuasai matematika SD. Iya, nggak perlu sulit-sulit lagi ya. Oke, nah misalnya yang 2 angka aja sekarang, yang 2 angka ya, atau 1 angka model. Oke, misalnya 27 dikali negatif 9 sama dengan berapa? Misalnya gitu ya. Oke, ingat jangan dihitung dulu. Tanda. Oke, sejenis atau tidak? Tidak sejenis. Iya, ini positif, ini negatif, tidak sejenis. Pasti hasilnya negatif. Gitu. Pasti. Kita tulis dulu nih, negatif. Pasti hasilnya negatif. Baru kita hitung. Nah, kalau 2 angka begini susun ke bawah, tadi saya udah dijelasin ya. Kalau cuma 1-1, kalian pasti hafal. Tapi kalau ada 2 angka begini, puluhan, apalagi lebih sampai ratusan dan seterusnya, susun ke bawah ya. Yang 27 dikali 9 seperti ini ya, ya. Dikali gitu kan. 9 kali 7 63. Yang kita tulis satuannya gitu kan. 63. Yang satuannya itu 3 yang paling kanan. 3, 6-nya simpan. Ya, 9 kali 7 63. 3, 6-nya simpan. Gitu kan? Masih ingat dong? Oke. Karena yang kedua, ini udah selesai. Yang kedua, 9 dikali 2. Ya, 9 dikali 2 18. Hasilnya ditambahkan dengan yang kita simpan. 18 tambah 6 24. Jadi hasilnya adalah 243 ya. Negatif 243. Gitu. Paham ya? Baik. Ini dioret-oretan yang begini nih, gitu ya. Fungsinya oret-oretan kayak begitu. Nah, sekarang contoh lain misalnya 18 dikali negatif 18 dikali negatif 36 misalnya. Misalnya gitu ya. Ya. Oke, kita lihat dulu tandanya. Sejenis atau tidak? Ini negatif, ini negatif. Oh sama, berarti sejenis. Kalau sejenis berarti positif. Nggak usah ditulis tanda positif, ya kan? Tinggal kita hitung, ya. 18 dikali 36. Oke, seperti tadi. Ya, yang pertama ini dulu nih, ya, yang dari kanan. 6 dikali 8 48. Yang kita tulis 8, 4-nya simpan.
Ya, selesai. Yang kedua, 6 kali 1 6. Ditambahin sama sisa yang tadi. 6 tambah 4 10. Coret, udah selesai nih yang pertama. Sekarang yang kedua, 3. Tadi baru 6, sekarang 3. 3 kali 8 24. Yang kita tulis 4. Ingat, 4 bukan di bawah 8, tapi dilompat 1, di bawah 0. 4 sisa 2. Gitu kan? Ya, ingat-ingat lagi ya cara mengalihkan susun ke bawah. Ya. Yang tadi udah selesai. Sekarang yang kedua, 3 dikali 1 3, ditambah 2 5. Ya, tinggal diurutkan aja bilangannya. Baru ditambah. Ini 8, 0 ditambah 4 4, 1 ditambah 5 6. Jadi 648. Tandanya sudah positif tadi ya, karena sejenis. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang udah pembagian sama aja. Misalnya negatif 81 dibagi 9. Oke. Misalnya ya. Lihat tanda. Jangan hitung dulu tanda. Sejenis tidak? Tidak sejenis. Ini negatif, ini positif, tidak sejenis. Pasti hasilnya negatif. Tidak usah lihat bilangannya dulu, tandanya dulu. Oke. Kalau udah dapat tandanya baru 81 dibagi 9 berapa? 9. Oh, berarti hasilnya negatif 9. Gitu ya? Dan seterusnya. Sama, ingat, untuk perkalian atau pembagian bila sejenis atau sama pasti hasilnya positif. Nah, kalau tidak sama negatif. Bisa dipahami? Oke ya, kamu lihat-lihat dulu, kamu ulang-ulang dulu penjelasan Pak Iqbal, dan setelah itu, setelah kalian paham, seperti biasa kita berlatih, ya. Pak Iqbal sudah pilihkan soal-soalnya, jadi ditulis aja seperti kemarin, ya. Sebenarnya sudah ada di buku cetak kalian, ya. Soal itu karena dua operasi dijadikan satu, tetap cuma 10 nomor aja, oke? Ya, yang 5 perkalian, yang 5 pembagian begitu dijadikan satu, sehingga Pak Iqbal tulis aja ya, paham ya? Ya walaupun ada di buku. Nah, oke, ini Pak Iqbal dulu nggak ya? Siap. Tuh, Pak Iqbal di buku tulis soal coretan. Nah, kalau ada coretan nggak apa-apa, nggak disampul. Ini buku coret-coretan, ya. Pak Iqbal udah bikin soalnya, tulis di sini, oke ya? Seperti biasa, buka kacamata dulu, nggak kelihatan. Cuma buat lihat jauh ini kacamata. Oke. Nomor 1, kalian tulis ya, ingat basmalah tanggal, jangan lupa supaya kita ingat kita latihan hari ini tentang apa ya. Oke. 7 dikali 13 2 16 dikali negatif 5. Oke. Nomor 3 negatif 14 dikali 4. Oke. Nomor 4 negatif 15 dikali negatif 5. Jangan lupa ya, bilangan negatif biasakan pakai tanda kurung ya, ya, supaya membedakan dengan tanda kurang, gitu ya. Nomor 5 27 dikali, nah coba yang agak besar sedikit ya, biar kalian terbiasa dengan berhitung 2 angka. Oke. Nomor 6 kita lanjutkan di sini seperti biasa. Nomor 6 36 dibagi 4. Oke. Nomor 7 63 dibagi negatif 3. Oke, berapa? Nomor 8 negatif 72 dibagi 6. Nomor 9 negatif 85, agak besar sedikit ya. Kalau ada 2 angka, kalau perkalian susun ke bawah, penjumlahan pengurangan perkalian susun ke bawah.
Tapi kalau pembagian dengan cara rumah, ingat ya, dibagi negatif 5. Oke. Terakhir nomor 10, 92 dibagi negatif 4. Oke. Nah, ada 10 nomor. Sekali lagi, soal-soal ini ada di buku kalian, di buku cetak, supaya lebih memperjelas ya, karena dua latihan dijadikan satu. Pak Iqbal pilih ya nomornya secara random, begitu ya, supaya dua-duanya masuk jadi satu, gitu ya, untuk menghemat. Gak apa-apa, perkaliannya 5, pembagiannya 5, jadi 10 nomor tetap. Ya, sekali lagi ini ada di buku. Oke? Ya. Jadi tidak ada yang mubazir buku kalian, terpakai semuanya. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ya, kamu ingat-ingat lagi prosesnya seperti apa, begitu ya? Yang tadi sudah Pak Iwan jelaskan, sekali lagi ya, untuk mengingat. Ya, kalau kita rangkum seluruhnya ya, ilustrasi penjumlahan pengurangan itu hutang dan uang. Mana yang lebih besar, hutang atau uang, begitu kan? Kalau hutang negatif, kalau uang positif. Tapi kalau untuk perkalian dan pembagian, nah, ya tidak perlu dirubah-rubah. Ya, tidak perlu dirubah-rubah. Kalau pengurangan dirubah penjumlahan, gitu kan? Kalau ini pembagian tidak perlu dirubah perkalian, nggak perlu. Cuma lihat tandanya aja, bilangan masing-masing. Kalau dia sejenis, ya, kalau dia sejenis pasti hasilnya positif. Kalau sejenis, kalau sama, gitu ya. Kalau tidak sejenis, ya, tandanya beda-beda, bilangan itu pasti negatif. Ingat, sebelum berhitung tentukan tanda terlebih dahulu. Ingat-ingat instruksi ini, penting sekali. Karena kakak-kakak kelas kalian yang lupa dengan instruksi ini seringkali salah. Ya, hasilnya benar, tapi tandanya salah. Oh, sangat berbeda. Misalnya hasilnya negatif 5, dia tulisnya 5 positif. Dia salah jadinya. Padahal berhitungnya benar. Sayang. Ya, karena 5 dengan negatif 5 sangat berbeda. Ya, nilainya. Paham ya? Bukan sekedar tanda. Negatif positif bukan sekedar tanda, tapi itu menentukan besaran nilai. Berbeda sekali. Jadi hati-hati. Ini sangat mudah sebenarnya, tapi memang harus hati-hati dalam bekerjanya. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, kalau kalian belum paham, putar-putar lagi ya video yang tadi dari awal, mungkin ada di tengah. Silakan yang mana kalian butuh. Kalau masih belum paham, WA di Pak Iwan. Nanti insya Allah Pak Iwan jelaskan. Paham ya? Oke. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas ya, anak ya. Oke, supaya kalian terbiasa, kemudian dengan bekerja mengerjakan latihan akan memudahkan kalian memahami. Nggak bisa dilihatin, sekali lagi matematika nggak bisa dilihatin, dipelototin gitu, nggak bisa. Ya, kalau dengarkan ini sepertinya kalian paham gitu. Terus nggak mau latihan, nggak nulis, oh belum tentu bisa. Ya, tetap kalian harus berlatih. Ya, bisa karena biasa. Itu prinsipnya. Dalam matematika bisa karena biasa. Oke, semakin sering kalian berlatih, semakin kalian paham. Oke, baik. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti di acara penutup, atau kalau tidak ada penutup, mungkin ya selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian jadi satu kayak es campur, gitu ya. Jangan dibawa pusing, tenang kan. Kalau sudah paham penjumlahan, pengurangan, sudah paham perkalian, sama aja. Cuma lebih panjang sedikit soalnya, tapi cara bekerjanya sama. Sami mawon sama ketel, same sama. Mudah kok. Oke, saya yakin kalian paham, kalian bisa, dan berdoa kepada Allah meminta diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Oke, sampai ketemu lagi ya pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Takut nggak kelihatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.